saya, cinta kamu, cinta semua, percayalah. Cuit cuit, dubidu dang dang. Cuit cuit, dubidu dang dang. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Damai sejahtera yang mantap ada di tempat ini. Iya, kakak percaya dimanapun kita berada, kasih anugerah Tuhan selalu ada bagi kita semua. Amin adik-adik. Amin. Ya, sebelum kita beribadat, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Mari kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk hari ini ya Bapa. Semua kasih anugerah-Mu Tuhan atas kami semua ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih, kami memiliki Tuhan yang begitu sungguh amat baik, yang memelihara hidup kami dengan sangat amat baik. Sebentar lagi Tuhan kami akan beribadah, kami berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan kasih anugerah-Mu Tuhan ada di setiap kami ya Bapak. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik, mari kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Yang masih tidur-tiduran di rumah, ayo semuanya bangun, kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan dengan sukacita. Ya mari kita naikkan pujian cuit-cuit. Tetap semangat ya untuk meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian kembali lagi dengan semangat ya adik-adik.
menaikkan pujian kembali. Firman Tuhan ku dengar, tertanam di hatiku, supaya bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, tertanam di hatiku, supaya bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Adik-adik, selamat pagi. Selamat berjumpa di dalam Kasih Kristus. Perkenankan Kak menyapa kalian terlebih dahulu ya. Shalom kelas Indria, Shalom kelas Pratama, Shalom kelas Madya, Shalom kelas Tunas Remaja. Katakan, damai sejahtera yang mantap di hatiku, damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, Kak mau mengajak kalian berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini mendapatkan kesempatan untuk beribadah bersama-sama walaupun dengan jarak jauh, tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk datang beribadah kepadamu. Tiba saatnya ya Tuhanku, kami mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama melalui akun YouTube GBI Batu Penjuru Perasin dalam ibadah Abi Batu Penjuru Perasin. Biarlah Tuhan firman Roh Kudus-Mu akan melawat kami, menjamah kami, sehingga Tuhan dalam mendengar firman Tuhan kami mendapatkan kekuatan yang baru daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, pada pagi hari ini Kak mau bagi-bagi berkat Tuhan loh ya, tentang firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini Kak ambil dengan tema 3 suara di pagi hari. Adik-adik penasaran gak apa sih 3 suara yang akan kita dengarkan di pagi hari ini? Oke, yang pertama adalah suara alam ciptaan Tuhan. Pernahkah adik-adik mendengar suara alam ciptaan Tuhan? Tentu pernah ya. Suara itu tidak asing lagi untuk kita dengar adik-adik ya. Suara alam raya ya. Sebagai contoh ya, suara burung berkicau, cit 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 ya. Ayam berkokok ya, kukuruyuk kukuruyuk. Terus suara apa lagi? Suara serangga. Terus suara apa lagi? Ya, suara angin bersiul. Ya, terus suara apa lagi? Suara daun menari-nari. Ya, banyak suara-suara yang kita bisa dengarkan di pagi hari. Nah, Kak mau tanya, siapa di antara kalian yang sempat mendengar suara-suara yang Kak sebutkan tadi? Ya, kalau Kak ya pasti sempat. Ya, kalau mau berangkat bekerja bangun di pagi hari, ya kan berdoa terlebih dahulu. Pasti mendengar suara-suara tersebut. Ya, nah adik-adik, ya kalau kita nggak sempat, ya bagaimana caranya? Ya, caranya adalah ya supaya kalian bisa mendengar suara alam ciptaan Tuhan, ya coba arahkan. Misalnya nih adik-adik kan bangunnya kesiangan, ya nggak bisa jam 6 pagi atau di atas jam 7 sudah terlalu siang, ya coba adik-adik arahkan pandangan ke langit, ya langit itu
ciptaan Tuhan yang sangat indah. Ya, di atas langit itu ada apa aja? Ya, kalian bisa lihat cakrawala yang indah. Terus ada apa? Matahari yang terbit yang Tuhan ciptakan. Nah, semenjak pandemi ya adik-adik ya, semenjak Indonesia mengalami musibah tentang corona COVID-19 ya, betapa matahari itu kita perlukan. Matahari itu berfungsi ya untuk memberikan vitamin dalam tubuh kita. Makanya perlu yaitu kita berjemur di pagi hari waktu matahari sudah terbit ya. Sebagai ayat pendukung firman Tuhan tentang suara alam ciptaan Tuhan, yuk mari sama-sama buka Alkitab kita masing-masing ya. Punya Alkitab kan adik-adik? Yuk kita buka Mazmur 19 ayat 2 sampai 3. Tetapi yang kita baca cukup Mazmur 2 saja ya. Mazmur 19 ayat 2 maksud Kade. Mazmur 19 ayat 2. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikian firman Tuhan. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Sekali lagi. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Langit saja bisa menceritakan kemuliaan Tuhan. Cakrawala saja bisa dipakai Tuhan memberitakan pekerjaan tangannya. Bahwa pekerjaan Tuhan itu sangat hebat. Masih ingat hari penciptaan kan adik-adik ya? Tapi Kadit tidak tidak menjelaskan tentang hari penciptaan pada pagi hari ini ya. Tapi Kadit hanya mengingatkan saja bahwa Tuhan bekerja ya selama 6 hari untuk menciptakan semua isi langit dan semua isi bumi. Pasti adik-adik masih ingat pelajarannya, oke? Ya. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa indahnya ciptaan Tuhan itu, ya. Suara alam raya mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas karya Tuhan Yesus yang indah dalam semesta. Ya, adik-adik, ya, di sini kita diajarkan untuk selalu bersyukur. Ya, pagi-pagi bangun, usahakan jangan marah-marah, jangan ngomel-ngomel sama papa mama kalau dibangunin, ya. Nah, coba belajar waktu pagi hari bangun nih, ya. Tadi kasih treatmentnya begini, ya. Bangun pagi-pagi, ya, jam 6, jam 7, ya usahakan jam 6 ya adik-adik. Kalau udah di atas jam 7 nanti keterusan, kebablasan, akhirnya lupa untuk melakukan aktivitas baik doa dan segala macam yang lainnya. Ketika bangun, duduk sebentar seperti ini, jangan beranjak dari tempat tidur dulu ya. Nah, kita bilang sama Tuhan Yesus dalam hati, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas nafas yang Tuhan berikan, aku bisa bangun, aku sehat, terima kasih Tuhan Yesus. Nah, sejenak keluar sebentar, lihat indahnya suara-suara alam raya itu adik-adik, suara alam yang Tuhan kasih. Ya seperti apa? Kicauan burung, ya seperti tadi sebutkan tadi ya. Terus suara angin, suara apa lagi? Suara ayam berkokok. Ayo katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas ciptaan-Mu yang indah dalam hidupku. Ya, bayangin aja pagi-pagi aja, ya kita bisa melihat matahari terbit ya di atas langit. Itu menandakan kebesaran Tuhan loh adik-adik. Betapa hebat karya Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, suara firman Tuhan. Ya. Nah, adik-adik, apa sih yang harus kita lakukan untuk mendengar suara firman Tuhan? Ya, yang pertama nih, Adik kasih tahu ya, ambil waktu membaca Alkitab. Ya, Alkitabnya ya adik-adik, nih Alkitab. Alkitab ya, Alkitab kita jangan sampai berdebu jadi pajangan di lemari ya. Ambil waktu sejenak di pagi hari, baca satu pasal, kalau nggak kuat satu pasal, 1, 2, 3 ayat adik-adik ya, supaya ada makanan di pagi hari dalam rohani kita. Amin. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan ya. Waktu kita membaca, lalu kita renungkan setiap ayat firman Tuhan yang kita baca. Ada apa sih, makna apa
yang kita dapatkan di dalam pembacaan firman Tuhan. Dan yang ketiga, dengar suara Tuhan berbicara dalam relung hati kita. Kenapa kita perlu mendengar suara Tuhan berbicara? Ya, karena firman itu adalah Tuhan sendiri, ya. Dan Tuhan adalah firman yang hidup, roti yang hidup. Ada amin? Ya. Jadi bagaimana kita supaya dengar suara firman Tuhan? Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebagai contoh nih adik-adik ya, waktu waktu masih sekolah nih ya, ada niat mau nyontek ya, karena kita dekat sama Tuhan, rajin baca firman, rajin doa, tiba-tiba ada suara Roh Kudus ya, suara Tuhan bilang gini sama Kak De, nah jangan nyontek, itu tidak benar ya, ayo jangan nyontek, itu berulang-ulang ya. Nah banyak suara-suara yang kita dengar ya, jangan sedih anakku, jangan khawatir ya. Banyak Tuhan berfirman lewat suara yang kita dengar waktu saat membaca firman Tuhan ya. Yuk, sebagai ayat pendukungnya adalah kita buka Yesaya 50 ayat 4b ya. Buka Yesaya 50 ayat 4b. Yang sudah dapat katakan amin ya. Ada amin adik-adik, sudah dapat ya? Oke, Yesaya 50 ayat 4b, demikian firman Tuhan. Setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Yesus ajarkan bagi kita untuk mendengar seperti seorang murid. Seperti adik-adik di sekolah harus mendengar apa yang dijelaskan guru tentang pengetahuan ya, mata pelajaran yang adik pelajari di sekolah ya. Kalau belajar sendiri kan belum tentu paham, tetapi harus ada bimbingan, ada tuntunan lewat siapa? Guru ya. Dalam rohani guru terbesar kita adalah Yesus Kristus ya. Kita belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana sih mempertajamnya ya? Dengan membaca firman Tuhan. Nah, sebagai contoh aplikasinya nih, contoh sederhana ya. Jangan, mungkin kelihatan ekstrim nih contohnya, tetapi tidak berbahaya loh adik-adik ya. Sebagai contoh ibarat nih, ada nih ya, pisau ya. Ini apa adik-adik? Batu asah ya. Adik-adik punya nggak di rumah batu asah ya? Nah, ibarat pisau ya, kalau tidak diasah terus seperti ini adik-adik ya. Nih, tidak diasah terus ya, hanya digunakan ya untuk memotong sayuran atau mengupas kulit buah ya, lama-lama kan dia tumpul. Nah, supaya dia berfungsi setiap hari, bisa digunakan setiap hari, perlu diasah. Amin? Ya, ngerti ya adik-adik ya? Jadi ibarat hidup kita juga demikian ya, supaya kita ya bisa mendengar suara Tuhan dan Tuhan berbicara sama kita, perlu hidup kita, pendengaran ini terkhususnya ya, diasah adik-adik ya. Demikian juga ilmu di sekolah ya. Kalau tidak diasah, tidak mau belajar, tidak mau mendengar apa yang dijelaskan guru, lama-lama ya ilmu kita akan berkurang atau kosong sama sekali ya. Makanya supaya tidak kosong rohani kita ya, supaya kita tetap kuat, kita harus belajar mendengar suara firman Tuhan. Oke ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus ya, bahwa suara firman itu berbicara tentang kebesaran kasih-Nya ya kepada kita. Tuhan Yesus peduli sama kita semua ya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus memberi tuntunannya melalui suara firman-Nya ya. Nah, sampai di sini adik-adik sudah mengerti ya tentang yang Kade jelaskan tentang suara firman Tuhan dan contoh seperti ibarat pisau dan batu asah ya. Oke. Dan yang sekarang terakhir nih adik-adik, poin yang terakhir, yang ketiga ya, suara doa kita kepada Tuhan ya. Sebelum memulai aktivitas ya, Kade mau tanya nih ya, siapa yang setiap pagi hari rajin berdoa? Tunjuk tangan ya.
Oke, ya. Jangan sampai ya gara-gara kita bangun siang mau cepet-cepet pergi sama papa mama ya, atau apa namanya adik-adik ya, mau pergi ke mana aja deh ya, atau ke sekolah. Sekarang kan lagi sekolahnya jarak jauh ya, di rumah aja ya. Mau pergi kemana aja, melakukan aktivitas belajar di rumah atau apapun itu ya, usahakan pagi-pagi kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita buka firman Tuhan dalam Kolose 4 ayat 2 ya. Sudah ketemu, katakan amin. Kolose 4 ayat 2. Oke. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus ya, suara doa kita itu membuktikan bahwa kita hanya dapat bergantung kepada Tuhan ya. Karena kita tidak bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari ya dengan kekuatan kita sendiri ya. Karena manusia itu lemah loh adik-adik. Tubuh ini lemah ya. Mudah yaitu ya bisa aja ya terserang sakit ya, atau apalagi adik-adik tiba-tiba semangatnya lemah karena banyak masalah yang kita hadapi ya. Masalah apa saja? Masalah di sekolah, masalah di rumah, masalah yang membuat kita jadi gak mood untuk berdoa ya. Oleh sebab itu adik-adik ya, kita butuh Tuhan ya. Yuk mari katakan sama-sama, saya butuh Tuhan ya. Katakan sekali lagi, ganti kata saya dengan nama sendiri. Oke ya. Katakan, Dinar butuh Tuhan ya. Dinar butuh Tuhan. Adik-adik butuh Tuhan. Nanti di rumah bilang sama papa mama, om, tante, opa, oma ya, opung, siapapun itu yang tinggal satu rumah dengan kita, bilang sama mereka ya, sama diri sendiri juga ya, kita butuh Tuhan. Ada amin ya. Kita butuh Tuhan adik-adik ya. Nah, bagaimana supaya kita mengerti bahwa kita butuh Tuhan? Perlu ada hubungan yang baik ya. Hubungannya itu melalui apa? Ya itu tadi, lewat doa ya. Doa itu bisa menyampaikan suara isi hati kita kepada Tuhan. Doa merupakan jembatan ya, alat komunikasi yang canggih, yang lebih canggih dari HP loh adik-adik. Percaya nggak ya? Cuma dengan ngomong aja Tuhan itu mendengar ya. Ngomong dalam hati, bicara dalam hati, doa dalam hati, Tuhan mendengar. Doanya nggak harus teriak-teriak. Seperti kalau lagi mau telepon nih, atau di tempat telepon, nggak denger nih, sinyalnya jelek ya. Sinyal di surga itu tidak pernah jelek. Haleluya ya. Sinyalnya selalu bagus adik-adik ya. Tidak seperti gadget ini ya, suka bisa bikin masalah buat kita ya. Kadang suaranya nggak jelas ya, atau lemot loadingnya ya, karena wifi wifi-nya tidak mendukung ya. Kalau doa nggak perlu wifi ya, terus sinyalnya nggak perlu ada gangguan ya, nggak pernah ya. Selalu doa itu yang akan menyampaikan suara hati kita kepada Tuhan. Makanya perlu berdoa setiap hari, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apa yang dimaksud dengan tidak jemu-jemu adik-adik ya? Berdoa dengan tidak jemu-jemu itu tidak kenal kata maksudnya gini, malas berdoa, aku kan lagi capek nih ya, aku nggak mood berdoa, banyak pikiran nih, masalahku banyak belum terselesaikan ya. Doanya dihambat oleh karena moodnya hilang. Doanya terhambat oleh karena males ya. Doanya terhambat oleh karena kurang percaya sama pertolongan Tuhan. Tapi kalau kita yakin ya bahwa kita butuh Tuhan, maka ya kita perlu berdoa. Ya, sebagai contoh ibarat nasi nih adik-adik
Ya, kenapa Kak dicontohkan nasi? Ya, siapa sehari tidak ketemu nasi? Ya, pasti. Ya, mau lauknya apa kek? Ayam goreng, lele, tahu. Pasti harus pasangannya ada nasi. Karena nasi merupakan makanan pokok yang dibutuhkan oleh manusia masyarakat yang ada di Indonesia. Ya, pagi hari makan nasi goreng atau nasi uduk atau nasi pakai telur dadar. Ya, siangnya lagi pakai nasi. Ya, yang sorenya lagi, sore menjelang malam makan lagi pakai nasi. Ya, sehari 3 kali bisa makan. Betul adik-adik? Apalagi rohani kita perlu diisi. Ya, dengan apa? Dengan kekuatan dari Tuhan. Melalui apa? Melalui doa adik-adik. Ya, karena doa itulah yang akan menyampaikan sekali lagi suara hati kita kepada Tuhan. Ya, nah, Kak mau tanya nih sama kalian, ya, apakah kita rajin bersaat teduh dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari? Itu yang pertama ya. Jawabnya dalam hati saja di rumah, ya. Yang kedua, apakah kita bersyukur buat setiap hari baru loh adik-adik ya, yang diberi oleh Tuhan kepada kita. Ya. Yang ketiga, ya, apakah kita tetap tekun berdoa setiap hari? Ya, jawab dengan jujur dalam hati masing-masing, ya. Adik-adik yang terkasih, kalau 3 hal tadi belum kita laksanakan setiap hari, ya, masih banyak halangan-halangan, ya, tantangan-tantangan yang membuat kita jadi akhirnya tidak semangat, ya, berdoa, ya, tidak semangat untuk baca firman, tidak semangat untuk bersyukur, ya. Adik-adik, kakak mau ajak kalian, yuk kita bersama-sama, ya, belajar mengucap syukur setiap hari, setiap pagi. Pagi jangan marah-marah, ngomel-ngomel, ya. Terus kedua, bangun hubungan. Bersaat teduh dengan rajin baca firman Tuhan setiap hari. Yang ketiga adalah berdoa setiap hari, ya. Kalau masih ada yang bolong-bolong juga, ya, karena malas atau lagi nggak mood, ya, minta kekuatan dari Tuhan, ya. Atau minta dukungan doa dari kakak-kakak Abi, minta dukungan doa, ya, dari Bapak Ibu Gembala, ya, minta dukungan doa dari Papa Mama, ya. Kita bisa saling mendoakan, saling menguatkan satu sama lain, ya. Terima kasih adik-adik, ya. Tadi sudah menyampaikan, ya, 3 suara, ya, di pagi hari, ya. Suara apa adik-adik yang pertama tadi? Ya, suara alam ciptaan Tuhan. Yang kedua adalah suara firman Tuhan. Yang ketiga adalah suara doa kita kepada Tuhan. 3 hal ini biarlah jadi berkat buat kita semua, dan mari sama-sama kita aplikasikan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita menjadi yaitu manusia ataupun orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Ada amin? Ya. Terima kasih, sampai nanti ketemu lagi di minggu-minggu selanjutnya dalam topik yang berbeda. Kita akhiri renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah harapan KD kita semua terberkati, ya, tetap kuat, tetap sehat, tetap semangat. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, hamba bersyukur kepada Tuhan di mana mendapatkan kesempatan Tuhan menyampaikan firman Tuhan tentang 3 suara di pagi hari. Kami bersyukur Tuhan atas penciptaan-Mu langit dan bumi. Terima kasih Tuhan menandakan betapa besar karya-Mu, anugerah-Mu Tuhan tentang alam semesta yang telah kami nikmati. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarkan kami Tuhan untuk rajin yaitu berdoa,
rajin Tuhan bersyukur, rajin membaca firman Tuhan setiap hari, supaya Tuhan rohani kami mendapatkan makanan yang baru Tuhan, kekuatan yang baru daripadamu. Jika Tuhan dapati Tuhan kakak-kakak maupun adik-adik Tuhan yang ada di rumah, Tuhan menghadapi masalah, Tuhan tolong berikan kekuatan, semangat yang baru Tuhan, supaya Tuhan Bapa di dalam surga, Tuhan, dalam persoalan kami Tuhan, kami akan menemukan jalan keluar. Terkhususnya Tuhan, dalam Tuhan menghadapi pendidikan secara jarak jauh Tuhan, daring Tuhan, biarlah Tuhan tolong bantu kami, supaya Tuhan hilangkanlah kebosanan, hilangkanlah kejenuhan ya Bapa, supaya terus kami tekun belajar dan belajar. Kami mengasah ilmu kami Tuhan, dengan Bapa di dalam surga, rajin membaca firman Tuhan, mengasah ilmu kami Tuhan, dengan membaca Tuhan buku-buku pelajaran yang disampaikan oleh guru di sekolah, supaya kami menjadi anak-anak yang diberkati dan kami siap menjadi berkat untuk semua orang. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur, dan inilah menjadi doa kami dan kami selesaikan Tuhan Bapa di dalam surga. Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Kita percaya kita semua ya adik-adik diberkati dengan firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar ini memberkati kita semua. Amin adik-adik. Amin. Ya, adik-adik kakak mau mengingatkan kembali, kita akan beribadah minggu depan yang akan datang di jam yang sama, di waktu yang sama dan hari yang sama. Di hari apa adik-adik? Hari Minggu. Di jam berapa? Jam 9 pagi. Iya, baiklah adik-adik, kakak juga mau mengingatkan kembali juga, bila adik-adik ada yang mau memberkati gereja kita, adik-adik bisa minta tolong mama sama papahnya ya, untuk kirim transfer ke rekening di bawah ini atau QR di sebelah sini ya. Baik adik-adik, terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita naikkan pujian kita. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik. Ya, hari ini kita sudah beribadah, sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tutup ibadah kita pagi hari ini dan kita mau berdoa untuk terima berkat rasuli. Mari kita arahkan hati kita kedangkan tangan kita dua-dua. Om Jun akan berdoa. Sekarang terimalah berkat, rahmat, anugerah yang sempurna dari Bapa, cinta kasih kebenaran, kehidupan, kelimpahan dari Tuhan Yesus, dan pengurapan Roh Kudus turun atas adik-adik mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan. Semua yang percaya kita berkata amin, amin, amin ya. Sampai jumpa ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat, tetap belajar ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.